Halo para sahabat Suyanto.id, di mana Anda berada? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Dan ketemu lagi dengan channel pendidikan kita, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Channel ini memiliki tagline adalah medsos untuk amar ma'ruf medsos itu sendiri, supaya kita memiliki konten alternatif yang mendidik bagi para pemirsanya. Nah, sekarang ini kita masih berada pada konten mengenai statistik untuk pemula. Jadi orang-orang yang baru belajar statistik, yuk ikut kita. Inilah tempatnya. Dan tidak peduli pemulanya itu bisa juga mahasiswa semester 1 maupun para dosen yang akan lektor kepala mungkin. Ya, karena belum pernah melihat statistik dan biasanya kualitatif misalkan. Nah, kalau video ini sampai ke gadget-gadget Anda semua, ini adalah berkat kreativitas dari editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono, guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dan saudara-saudara, kita berada di episode 2 yang narasumbernya masih sama, yaitu Bapak Profesor Ali Sauhah PhD. Beliau adalah guru besar di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yanto. Segar kelihatan Nah, segar bugar. insya Allah, Ya, Pak sehat. Ali. Dan tentu saja kita harus berjuang untuk sehat dan bugar. Karena orang sehat belum tentu bugar. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar statistik dasar supaya bugar. Nih, gimana Pak Ali? Kita hari ini. Ya, ya, ini lanjutan dari episode sebelumnya ya. Jadi ini dalam satu seri, nggak tahu nanti sampai 10 episode atau lebih ya. Jadi ini apa statistik pemula ya. Pemula dalam artian yang baru mulai ingin Ya, belajar statistik. Saya juga ingin menambahkan Pak Yanto, ini guru itu saya kira menjadi lebih profesional dalam tugasnya mengajar, membelajarkan para peserta didiknya, itu dengan statistik ya, saya kira juga akan lebih powerful ya, lebih kuat ya. Jadi pada episode ini itu sebenarnya menjawab pertanyaan sebetulnya jenis-jenis statistik itu apa gitu ya. ya, Jadi kalau pada apa awal dari kegiatan mempelajari statistik, yang pertama perlu diketahui adalah bahwa statistik itu bisa dikelompokkan ke dua besar gitu ya, ke dua besar yang kemudian masing-masing nanti dielaborasi itu bisa panjang lebar tuh ya. Yaitu statistik deskriptif. Ya, jadi dua besar itu statistik deskriptif dan statistik inferensial. ya. Descriptive statistics, inferential statistics. Nah, ini bisa panjang lebar ya, tapi sekali lagi ini sebagai satu awal penjelasan tentang dua kategori statistik yang lebih awal ya, penjelasan lebih awal. Saya pertama ingin menjelaskan apa perbedaan apa kata deskriptif itu. Jadi Oke. kata deskriptif itu tidak ada hubungannya. Ini statistik deskriptif, tidak ada hubungannya dengan penelitian deskriptif. Gini, Mas Ya, ya, Yanto. ya. Jadi penelitian deskriptif itu tidak harus menggunakan apa namanya, tidak hanya menggunakan statistik deskriptif. Ya, Penelitian deskriptif itu bisa menggunakan statistik inferensial gitu. Jadi ya, 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 jangan ya. sampai Oh, salah paham. ya, 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 ya. Bagus itu. Ya, Jangan bagus perlu jangan sampai penjelasan itu. salah paham. Kalau kita bicara mengenai statistik deskriptif, itu untuk kepentingan menganalisis data, penelitian-penelitian deskriptif. Tidak, bukan begitu Ya, ya. Jadi kata-kata deskriptif itu memang bisa digunakan di beberapa konsep ya, tetapi konsep statistik deskriptif ini
lebih banyak bisa dipahami kalau dikontraskan, ya, disandingkan, kontraskan atau disandingkan, ya, disandingkan dengan statistik inferensial. Nah, ya, untuk itu perlu juga dijelaskan tentang konsep bagaimana melakukan penelitian. Ya, oke. Jadi Nah, konsep melakukan penelitian itu yang dilakukan oleh siapa saja, termasuk yang dilakukan oleh guru. Guru kan juga untuk bisa menjadi guru yang reflektif itu mestinya melakukan penelitian. Nah, penelitian itu sebetulnya ada pertanyaan yang ingin dijawab dan pertanyaan itu baru bisa dijawab dengan mengumpulkan data, menganalisis dan kemudian mengambil simpulan. Jadi ini hmm, definisi meneliti itu berlaku untuk guru, ya. Jadi guru misalnya mengatakan, loh, saya mengajar 5 kelas paralel, ini kok beda-beda hasilnya. Nah, itu sebenarnya pertanyaan. ya, oke. Nah, Lalu dijawab. Terus kemudian siapakah yang bisa menjelaskan? Belum ada. Ya berarti harus mengumpulkan data. oke. Setelah Ya, datanya dikumpulkan, setelah datanya dikumpulkan, kemudian dianalisis dan kemudian mengambil simpulan. Oh, beda-beda itu karena ini. Itu, ya. Simpulan ini hanya diberlakukan untuk kelas-kelasnya saja. ya. Nah, Hmm, tidak untuk diberlakukan kelas-kelas lain yang datanya tidak diambil. Nah, inilah yang membedakan statistik deskriptif dengan statistik inferensial. Karena dia tidak mengaplikasikan, memberlakukan simpulan terhadap kelompok kelasnya ke kelompok yang lebih besar, to a larger group, maka itu cukup menggunakan statistik deskriptif. ya, Pak Ali, ini murid bertanya, kalau diamati, mendengar penjelasan itu, saya bolehkah mengatakan bahwa jadi statistik deskriptif itu tidak ada urusannya dengan generalisasi terhadap sebuah populasi, sehingga dia hanya menjelaskan kepada kelompok yang datanya diambilnya dan dari kelompok itu dan tidak perlu ada generalisasi. Boleh nggak begitu? Saya mengatakan itu. Wah, ini kita pagi ini chemistry, Pak Yanto. Persis seperti itu kalau saya mau mengatakan. Tapi boleh saya ulang lagi, ya. Ya, Kata-kata Pak Yanto itu nggak ada bedanya dengan kata-kata saya sekata pun nggak ada bedanya. Jadi justru itu yang kemudian harus dipahami sebagai bedanya antara statistik deskriptif dengan statistik inferensial. Karena tidak ingin membuat generalisasi. Nah, hmm. perlu mungkin dijelaskan ini yang dimaksud dengan generalisasi itu apa? Ya, kalau dalam bahasa bahasa Jawa itu ada istilah gebyahuyah, Pak Yanto. Ya, ya, ya. Enggak, Tapi tapi gebyahuyah itu negatif, ya. ya negatif. Ya, Gebyahuyah itu enggak. negatif. Saya enggak sepakat dengan kebiahuyah itu enggak sepakat saya. Itu beda saya itu. Harus Belum belum ya ada bahasa yang tidak Jawanya itu. ini generalisasi itu yang bukan gebyahuyah. Bukan ya. Jadi simpulan yang diperoleh dari menganalisis data kelas-kelasnya sendiri itu tidak diberlakukan ke kelompok yang lebih besar, Ya. ya. Jadi kalau menggunakan istilah teknis, data yang diperoleh dikumpulkan dari sampel, dianalisis, disimpulkan, simpulannya itu hanya berlaku untuk kelas-kelas atau sampel yang datanya diperoleh. Tidak kemudian diberlakukan ke populasi. Kalau diberlakukan ke populasi, itulah tadi Pak Yanto mengatakan, itu namanya generalisasi. Mhm. Gebyahuyah Pak Yanto, itu Mhm. dalam bahasa teknis over generalization gitu, Oh ya, ya. ya, ya. Maksud Jadi generalisasi. ada konsepnya dalam bahasa Inggris, dalam khasanah penelitian, gebyahuyah itu memang ada konsepnya, yaitu over generalization. Kata over itu Mhm. selalu negatif, hampir selalu negatif, ya. Overacting itu Mhm. negatif, Ya. overeating itu kemelekaran, ya. Mhm. Jadi ini penting sekali. Guru itu tidak, sehingga guru itu tidak harus
bukan harus tidak ya, karena bisa saja melakukannya. Tidak harus mengetahui statistik-statistik yang canggih-canggih itu untuk melakukan penelitiannya. Cukup menggunakan statistik deskriptif Ya, untuk menjelaskan fenomena yang menjadi daya tariknya selama mengajar beberapa kelas paralel itu, Pak Yanto. Dan ini sehingga bisa saja kepala sekolah melakukannya. Ya, Pak sehingga Yanto. Pak Ali, produk dari statistik deskriptif itu bisa nggak saya mengatakan karena tidak melakukan apa generalisasi, maka seperti bilang angka-angka yang menunjukkan rata, min, median, kemudian standar deviasi itu kan masuk dalam produknya statistik deskriptif, bukan? Ya, oke. Jadi saya juga sangat senang ini karena pagi ini kok chemistry lagi ya. Chemistry. Biasanya kita Sebetulnya ya. biasanya kita beda pendapat, Pak Yanto. Beda pendapat itu juga tidak ada masalah. Ini kok hari ini kok chemistry, nggak tahu. Betul, Pak Yanto. Jadi kalau boleh saya mulai menyebut ya bahwa yang namanya statistik deskriptif itu sebetulnya sesuatu yang selama ini sudah banyak diketahui oleh para guru, para peneliti, pemula, mahasiswa gitu. Ada tiga, Pak Yanto. Mhm. Ada tiga. Dan tiga ini boleh saya elaborasi sedikit, tetapi mengenai teknis nanti mungkin rekaman berikutnya. Yang pertama itu istilahnya dalam bahasa Inggris itu measures of central tendency. Tendensi. Ya, Ya. kecenderungan kira-kira sebagian besar kelasnya itu kemampuannya seperti apa. Nah, itu. Jadi Ya. measures of central tendency. Nah, itu ada tiga. Ada tiga ya. Hmm. Kalau dalam bahasa Inggrisnya mean, median, mode Hmm. atau mean, Hmm. mode, median. Mean rata, modus ya kalau dalam KBBI kelihatannya mode itu arti di bahasa Mudah. Indonesianya modus. Kemudian Mudah. median ya. Ini tiga-tiganya digunakan untuk memberikan gambaran kecenderungan kelas itu kemampuannya seperti apa. Hmm. Yang kedua, jenis statistik deskriptif yang kedua itu istilahnya measures of variability. Hmm. Ya, ukuran yang menunjukkan apakah kelas itu homogen atau heterogen. Hmm. Kelas yang Gini Pak Yanto, guru itu perlu tahu itu kelasnya itu homogen atau heterogen. Sehingga juga perlu mengumpulkan data kelas saya ini mau homogen atau heterogen. Kenapa? Kalau kelasnya heterogen itu lebih sulit mengajar. Jadi misalnya kalau kelasnya heterogen, kemudian guru mau ngecek apakah seseorang itu paham atau tidak, apakah kelas ini paham atau tidak boleh hanya ngecek satu orang saja, Ya. dua orang saja. Kalau sangat heterogen, semua Hmm. orang dicek. Ya, betul. Kalau ada satu Hmm. murid yang paham, itu jangan mengatakan murid yang lain juga paham, karena kelasnya itu kelas heterogen. Kalau kelasnya homogen, sangat homogen Pak Yanto, Ya. itu cukup satu dua saja mewakili kelas anak-anak di kelasnya. Hmm. Itu yang di dalam kaitannya dengan kelompok tadi itu, kelompok statistik deskriptif itu yang kedua, yaitu ukuran yang menunjukkan homogen atau heterogennya sebuah kelompok. Itu dikenalnya ada tiga Pak Yanto, ada Hmm. tiga itu. Yang satu yang paling populer itu standar deviasi Pak Yanto. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu simbolnya itu cuma S saja, S saja. Hmm. Kemudian yang kedua itu varian. Hmm. Varian itu eh, sebetulnya hampir sama, nyaris sama, hampir sama dengan standar deviasi, sehingga kelihatan simbolnya itu kalau standar deviasi itu S, Hmm. kalau varian itu S kuadrat, Hmm. ya S kuadrat. Yang ketiga yang tidak banyak ya, yang tapi sebenarnya banyak banyak digunakan, tapi hanya mungkin tidak semanfaat, tidak se-powerful, sekuat standar deviasi dan varian, yaitu rentang ya, Hmm. range apa ya, rentangan ya, range, Hmm. R A N G E, range.
Nah, range ini juga bisa menunjukkan apakah kelas itu homogen atau heterogen. Tapi nanti saja kita elaborasi apakah ini seperti apa elaborasinya. Yang ketiga, Pak Yanto, yang jarang dibahas yaitu hubungan, measures of relationship, ukuran yang menunjukkan hubungan. Nah, Pak Yanto, ini mungkin Ya. juga banyak yang tidak memperhatikan. Saya itu memperhatikan kelas-kelas saya di S1, ya, waktu saya masih aktif di Universitas Negeri Malang, itu ada saja mahasiswa yang milih masuk, ada kursi-kursi yang masih kosong di depan, milih di belakang, Pak Yanto. Ya, Ya, betul. kemudian ada juga yang orangnya memang rajin, pinter, walaupun itu sudah penuh, dia cari kursi duduk di muka. Ya. Hmm. Jadi sitting preference apa namanya, Ya. pilihan menempati tempat duduk di kelas itu bisa aja diamati dan kemudian dihubung-hubungkan dengan nilai akhir. Ya, ini ukuran menghubung-hubungkan antara perilaku peserta didik. Ya, ini saya kira guru juga bisa. Nah, itu menggunakan measures of relationship yang kalau saya sebut pasti orang sudah akan sangat mengenal, yaitu yang biasa populer disebut dengan korelasi. Tetapi korelasi ini kadang-kadang juga bisa digunakan untuk statistik inferensial, Pak Yanto. Ya. Nah, nanti kita lihat bedanya apa. Jadi tiga ukuran, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu measures, itu saya terjemahkan ukuran. Yang pertama tadi ukuran kecenderungan kelompok itu bagaimana kemampuannya. Yang kedua ukuran homogenitas dan heterogenitas, perbedaan antar individu dalam kelompok. Dan yang ketiga ukuran tentang hubungan fenomena, Oke. apapun yang diamati gitu. Jadi begitu Pak Yanto. Jadi Oke. ya kuncinya seperti yang tadi Pak Yanto katakan, kuncinya itu pada generalisasi. Statistik deskriptif ini tidak ingin memperlakukan simpulan yang diperoleh datanya dari sampel atau dari kelasnya ke kelompok populasi, ke kelompok yang lebih besar. Sedangkan yang tadi saya sebut sebagai sandingannya itu statistik inferensial, itu yang banyak digunakan oleh peneliti karena ingin memberlakukannya ke kelompok populasi, ke kelompok yang lebih besar, dan itu memang yang dituntut untuk publikasi di jurnal-jurnal. Begitu Pak Yanto? Ya, Pak Ali, saya masih ganjel juga ini ya, walaupun akan ditutup. Kan kita belum saatnya mengatakan generalisasi kepada kelompok populasi. Menurut saya adalah generalisasi kepada kelompok lain dari yang diambil datanya itu. Bisa saja guru mengambil data di kelas itu kan tidak sampel. Misalkan di populasi, populasi kelasnya dia kelas A, ya diambil semua datanya. Itu kan populasi sebetulnya. Ya enggak? Ya, ya Pak Yanto. Itu bisa aja mengatakannya the whole population, ya. Jadi Ya. populasinya jadi bukan sampel, tapi yang diambil data itu diambil dari populasi, dari langsung populasi tanpa mengambil sampel. Kalau itu terjadi, maka itu berarti tidak melakukan generalisasi. Ya. Ya, oke. Ya, oke lah. Jadi ya boleh. Jadi nanti pemberlakuannya pada populasi karena datanya itu diperoleh dari populasi. Populasinya adalah semua murid-muridnya di kelas yang dia ajar. Ada 5 Ya. kelas, mungkin 5 kelas itu bisa lebih dari 100 itu. Jadi bisa Ah, aja itu dianggap populasi, Pak Yanto. Ya ya, betul. oke. Chemistry lagi nih. Ya, Aduh. oke. Oke, terima kasih Pak Ali dan saudara-saudara para pemula, novice learner. Jadi ikuti kita belajar statistik yang introduction ya, statistik yang tingkat awal, tingkat pemula. Mari selalu belajar dan berbagi pengetahuan sepanjang hayat. Dan jangan lupa klik subscribe jika Anda merasa bahwa channel ini bermanfaat bagi Anda dan juga mahasiswa Anda dan juga teman dan kolega Anda. Terima kasih Pak Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih kembali.